Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kasmiana Sulistiawati, di channel Inspirasi Pendidikan. Kali ini kita akan mereview tentang hasil rapat koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah pada 25 September 2021. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada rapat koordinasi PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi SH.M. Hum selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan kembali tentang mimpi pendiri PGRI, yaitu mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan, memuliakan guru, dan menolong kesulitan guru. Kemudian tentang Dasa Karsa PGRI, jati diri PGRI yaitu organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan ketenaga kerjaan. Pada kesempatan ini akan fokus ke memuliakan guru dan ketenaga kerjaan. Sebagai organisasi profesi, PGRI menjalankan fungsi memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI menjalankan fungsi turut memperjuangkan layanan pendidikan yang berkualitas. Dan sebagai organisasi ketenaga kerjaan, PGRI menjalankan fungsi memperjuangkan kesejahteraan guru, status dan kesetaraan, serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, yang kita kupas tuntas adalah tentang seleksi P3K formasi guru. PGRI Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan surat kepada Bapak Dr. Haji Abdul Fikri selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI di Jakarta, yang isinya terkait dengan menceritakan tanggal 13 September 2021 seleksi P3K dilangsungkan. Namun banyak sekali keluhan bahkan tangisan dari para guru-guru honorer peserta seleksi. Antara lain, terdapat beberapa guru honorer peserta ujian tidak mendapat tempat ujian. Sudah melakukan komunikasi ke panitia atau BPSDM dan GTK, diberi petunjuk agar mengulang masuk ke aplikasi. Tetapi tetap kartu peserta seleksi keluar tanpa ada tempat ujian atau lokasi ujian kosong, dan akhirnya dijawab agar ikut di tahap kedua. Yang kedua, peserta ujian dari guru honorer merasa soal ujian sangat sulit. Pernyataan mereka tidak seperti tahun-tahun lalu, jauh dari kisi-kisi. Terlebih bagi guru honorer di atas 35 tahun, sehingga peserta ujian banyak yang tidak mencapai passing grade. Sebagai guru honorer yang telah mengabdi sangat lama, yang janjinya akan diberikan kemudahan, ternyata hanya mendapat afirmasi 10-15%. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak dan Komisi 10 DPR RI berkenan memperjuangkan agar guru-guru honorer yang telah mengabdi berjuang puluhan tahun tanpa diberikan penghasilan yang layak mendapat kesempatan diangkat sebagai pegawai ASN P3K. Paling tidak dengan diberikan tambahan afirmasi minimal 10-15% sehingga menjadi 20% sampai dengan 25%. Apalagi bagi yang usia di atas 35 tahun. Sehingga mendapat kesempatan lebih untuk dapat menjadi ASN P3K di sisa pengabdiannya. Ini surat
dari pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan ditandatangani sekretaris dan ketua. Saat ini sudah berlaku kebijakan afirmasi berikut dalam seleksi guru P3K. Pada seleksi P3K Guru 2021 diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Jenis-jenis tambahan nilai afirmasi sebagai berikut. Sertifikat pendidik 100%, usia 15%, disabilitas 10%, guru honorer THK 2 10%. Tambahan nilai atau afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif dan nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Berdasarkan hasil ujian seleksi pertama, sekitar 94.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Saat ini, pengolahan data hasil ujian seleksi pertama masih berlangsung dan Panselnas masih berembuk untuk memfinalisasi hasil ujian tersebut. Akan tetapi sekitar 29% dari 326.476 formasi yang ada, pelamarnya sudah terisi. Berarti sekitar 94.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K dan lebih banyak lagi akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Kemdikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru dan peserta di atas 50 tahun. Kemdikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Sudah diumumkan juga adanya pengumuman tentang penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021. Yang ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Dengan demikian, disampaikan pula tuntutan PGRI Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, penerimaan P3K Guru 2021. Antara lain, seleksi tahap 1 diberikan tambahan afirmasi 20% dan 25% untuk usia di atas 35 tahun. Yang kedua, peserta yang gagal mengikuti tes karena tidak dapat tempat tes atau yang lain ikut tahap 2. Penerimaan P3K Guru 2022. Dibuka formasi memenuhi 1 juta P3K Guru dengan afirmasi maksimal, mempertimbangkan masa kerja dan usia. Formasi tenaga kependidikan tahun 2022 dengan afirmasi maksimal, mempertimbangkan masa kerja dan usia. Tuntutan yang ketiga, ASN P3K Guru berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS dengan afirmasi. Selanjutnya adalah tentang fokus program PGRI Provinsi Jawa Tengah. Dan dari sekian banyak fokus, dari ada 11, poin ke-10 ini isinya adalah memperjuangkan pemenuhan kebutuhan atau kekurangan guru dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen ASN dan P3K dengan memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan honorer. Ini sangat luar biasa dari PGRI Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, agenda penting dan mendesak. Dari sekian banyak agenda penting dan mendesak, yang paling menarik di sini, ini sangat luar biasa pada poin akhir.
pengawalan tes P3K guru honorer di setiap daerah, mengidentifikasi masalah dan memperjuangkannya, memberikan pembimbingan untuk tes tahap berikutnya, memperjuangkan untuk dibuka formasi memenuhi 1 juta P3K guru formasi tenaga kependidikan tahun 2022 dengan kemudahan atau afirmasi maksimal. Luar biasa perjuangan dari PGRI Provinsi Jawa Tengah, semoga memberikan pencerahan dan akhirnya dapat mewujudkan harapan para guru honorer juga di sini termasuk tenaga kependidikan.